Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Tentunya teman-teman dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan yang melimpah ya teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan coba membersihkan karburator teman-teman, karena udah lama banget nggak pernah dicek dan nggak pernah dibersihin ya teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan coba bongkar karburator Kijang Super 5K ya teman. Bagaimana caranya? Ini kita simak bareng-bareng, sekalian ngecek pilot jetnya masih fungsi apa enggak ya teman-teman. Oke, langsung kita bongkar dulu teman-teman. Nah, ini garpunya udah saya lepas ya teman-teman. Saatnya kita buka dulu semua bautnya ya teman-teman. Kita buka bautnya satu persatu. Setelah itu kita angkat tutup garpunya teman-teman. Hati-hati ngangkatnya teman-teman, karena banyak sekali komponen-komponen kecil yang rentan loncat teman-teman kalau nggak hati-hati. Nah, di sini juga ada sepuyer pelampung ya teman-teman. Ini juga ada pompa vakumnya, ada pernya. Kita lepas dulu perpaknya. Nah, ini kita lepas pompa bensin. Nah, ini teman-teman, ini banyak serpihan kecil-kecil ya teman-teman. Di sini ada penambur kecil satu sama, nah, ini ada penamburnya. Terus habis itu ada sepi ini ya teman-teman, jangan sampai salah pasang nanti. Nah, itu diletakkan di lubang sini teman, penambur dulu baru sepinya ini dimasukin teman-teman, jangan sampai lupa ya teman-teman. Ini bagi teman-teman yang pemula biasanya kadang teledor waktu pegang karbunya, waktu dimiringin ada salah satu penambur apa ininya yang terlepas, jadi nanti sih susah nyarinya biasanya teman-teman. Makanya hati-hati, akan saya bersihkan dulu pakai bensin ya teman-teman. Sebenarnya karburator ini masih enak teman-teman, cuman berhubung udah lama nggak dibersihin, sekalian buat konten ya saya bongkar aja, saya bersihin teman-teman. Ini enggak, saya nggak menggunakan pakai semprotan karena nggak ada kompresor ya teman-teman, ya cuman pakai kuas. Kalian bersihin bagian luarnya pakai bensin. Karena bagaimanapun juga yang namanya kotoran biarpun di dalam karbu itu selalu pasti masuk teman-teman. Makanya saya bersihin agar sepuyer-sepuyernya nggak terkesumbat kotoran-kotoran debu yang masuk ya teman-teman. Karena kalau ada kotoran-kotoran yang masuk atau air yang masuk menjadikan mesin itu jadi merebet ya teman-teman. Karena aliran bensin itu nggak lancar, kesumbat kotoran, dan adapun yang kesumbat air-air yang menggenang di bagian dasar stok bensin pelampung biasanya teman-teman. Nah, ini cara ngecek ininya pilot jetnya ya teman-teman. Kita masukin selang di bagian lubang ini, terus kita hisap teman-teman. Kalau pilot jetnya itu ketika disedot pakai selang bisa naik turun, berarti masih normal teman-teman. Nah, ini punya saya ini ternyata udah macet teman-teman. Waktu dicek pakai selang, kita masukin lubang itu pakai selang, terus kita hisap, ternyata pilot jetnya nggak jalan teman-teman. Harusnya ketika kita hisap itu pilot jetnya bisa turun teman-teman, bisa kehisap turun. Ternyata ini punya saya nggak fungsi. Nah, itu nanti akan saya coba bersihkan masih bisa apa enggak teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan bensin mobil ini cenderung boros, dan ketika
jalan itu ada bau-bau bensin yang masuk ke kabin teman-teman. Kita coba lepas dulu teman-teman. Nah begini teman-teman. Dan saya coba bersihkan dulu teman-teman, karena ada sedikit kerak-kerak yang nempel. Nanti akan saya amplas sedikit pakai amplas halus yang ukuran 1500 teman-teman, biar menghilangkan flek-flek yang nempel itu. Nah ini saya gosok pakai amplas ukuran 1500 ya teman-teman. Jadi amplasnya sangat halus teman-teman, jadi nggak terlalu banyak mengikis bagian pilot jetnya teman-teman. Jadi cuman membersihin kotoran-kotoran yang nempel doang teman-teman. Oke, setelah saya amplas mau saya coba pasang lagi, apa masih bisa fungsi apa enggak ya teman-teman. Kalau udah enggak berfungsi dengan baik berarti ini udah minta diganti pilot jetnya teman-teman. Kita akan coba pasang dulu pilot jetnya. Nanti kita akan coba hisap lagi teman-teman, bagaimana masih bisa kehisap apa enggak. Nah ini kan saya coba hisap. Nah ternyata cuman sedikit teman-teman hisapannya, jadi nggak maksimal teman-teman. Berarti ini waktunya udah minta diganti. Bisa kehisap tapi cuman nggak maksimal teman-teman. Apa memang hisapan saya yang kurang kuat, atau memang pilot jetnya yang memang udah nggak maksimal kinerjanya teman-teman. Nah ini suatu saat nanti kapan-kapan akan saya ganti. Tunggu order dulu di biasa salah satu toko online. Ini untuk sementara saya pakai dulu ya teman-teman, karena di daerah saya ini masih agak jauh toko spare part, dan juga udah jarang sih spare part yang model kayak gini ya teman-teman. Tapi kebanyakan malah justru di toko online yang banyak. Nah ini ketika pilot jet ini berfungsi dengan baik, ketika dihisap itu akan cenderung memompa bagian yang ada pernya ini ya teman-teman. Spool yang ada pernya ini otomatis akan naik ke atas ketika hisapannya kuat ya teman-teman. Jadi bensin itu bisa bekerja dengan maksimal teman-teman. Jadi ketika di RPM tinggi, otomatis vakum itu menyedot bagian pilot jet itu, dan dia akan sedikit memberi ruang pada spoiler yang ada pernya itu, yang tadi saya tunjukin itu, dia akan keangkat ke atas. Jadi akan semakin banyak asupan bensin yang akan dihasilkan untuk pembakaran ya teman-teman. Ini untuk bagian spuyer di pelampung ini juga teman-teman harus perhatikan teman-teman. Nah ini di situ sama di lubang ini, di dalam lubang itu ada per kecil banget ya teman-teman. Nanti teman-teman perhatikan. Nah kita masukin ke situ. Itu di situ ada 3 komponen ya teman-teman. Yang satu agak besi lancip, ada lubangnya. Nah di dalam lubang itu ada per kecil, baru ada nepel lagi yang buat bagian atas ya teman-teman. Jangan lupa, biasanya per kecil itu yang rawan hilang teman-teman, karena kalau sampai per yang paling kecil itu yang ada di dalamnya itu bisa hilang, kinerjanya nggak maksimal teman-teman. Nah sebelum kita pasang lagi karburatornya, kita isi dulu bagian stok bensin yang ada di ruang pelampung ya teman-teman, biar nanti ketika kita starter itu
bisa langsung jalan teman-teman. Karena kalau ketika kosong itu langsung ditutup, nah nanti nunggu pasokan bensin setelah mesin hidup itu otomatis akan lama hidupnya teman-teman, karena nunggu pompa bensin itu masuk ke stok dulu teman-teman. Nah ini bagian pompa bensinnya kita pasang dulu. Oke, setelah pasang kita jangan lupa pasang packingnya ya teman-teman, karena kalau packingnya lupa kepasang nanti juga akan menyebabkan kebocoran teman-teman. Pada saat memasang pompa bensin itu juga harus pas ya teman-teman, harus benar-benar pas, karena kalau kita sedikit salah dalam pemasangan itu akan menjepit teman-teman. Nah nanti karet seal yang dalam pompa piston bensin itu akan kejepit dan akhirnya nggak bisa maksimal untuk memompa bensin untuk memasok BBM ke bagian ruang pelampung teman-teman. Nanti akan menimbulkan ketika mobil jalan itu akan menjadikan sering nyendat-nyendat gitu teman-teman, karena pasokan bensin yang dalam ruang pelampung itu tekor. Nah mudah-mudahan teman-teman paham ya teman, bagian komponen-komponen dalam karburator Kijang ini ya teman-teman, agar teman-teman yang pemula itu biasanya masih kebingungan dalam memasang komponen-komponen yang sedikit ya bisa dikatakan kecil-kecil banget sih yang di bagian karbu itu ya teman-teman. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan bagian-bagian itu dan di mana letak itunya ya teman-teman. Oke, kita tutup lagi teman-teman, habis itu kita pasang. Nah saya rasa cukup bagaimana cara membersihkan atau membuka bagian dalam karburator Kijang Super ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, and share ya teman-teman, agar teman-teman selalu update dan tidak ketinggalan setiap saya bikin konten-konten tentang dunia khususnya mobil Kijang ya teman-teman, karena saya cuma punya mobil Kijang yang untuk saya jadikan malpraktek dan untuk jadikan bahan konten ya teman-teman. Ya, terima kasih, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman. Apabila ada kesalahan atau cara-cara saya yang kurang tepat, bisa teman-teman tanya-tanya atau memberi masukan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dulu, assalamualaikum.